Kembali di Kompas Siang, saudara, polemik beras oplosan membuat sejumlah pedagang di pasar Kabupaten Karangasem, Bali merasa resah. Bahkan sejak sepekan terakhir, pendistribusian beras dari luar Bali ke sejumlah pedagang di Karangasem tersendat. Mengantisipasi beras oplosan, sejumlah pedagang beras rutin mengecek kualitas beras dan menimbang ulang untuk memastikan beras sesuai dengan yang tertera di kemasan. Hingga saat ini pedagang mengaku belum menemukan beras oplosan, namun distribusi beras tertunda dari luar Bali sejak sepekan terakhir. Salah satu pedagang mengaku imbas beras oplosan, kini pembeli lebih teliti saat membeli beras. Kalau di sini untuk beras oplosannya belum ada yang masuk, Pak, masih aman. Untuk menyiasati sendiri gimana, Bu? Saya belanja beras di sini kan juga gini, Pak, masih lihat kualitas. Nanti kelihatan kok kalau merasa kualitasnya jelek, saya nggak belanja gitu. Ini biasanya didatangkan dari mana aja, Bu, berasnya, Bu? Biasanya sih dari Banyuwangi, ada juga. Kalau untuk beras Lomboknya belum cocok, mungkin harga di sana masih tinggi. Dan beras gimana, Bu, di sini? Paling pembelinya sedikit teliti. Kalau beli beras yang 25 kilo paling ada yang, kalau yang ragu paling ditimbang ulang. Di pasar Pabayang-Bayang, Makassar, Sulawesi Selatan, penjual beras masih menjual beragam merek beras premium yang diduga terkait kisruh beras oplosan. Hingga kini pedagang beras masih menjual beras premium kemasan 5 kg. Produksi perusahaan yang terlibat kasus beras oplosan yang diumumkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pedagang mengaku produsen langsung menarik beras saat isu beras oplosan muncul. Beras yang ditarik produsen pun telah diganti dengan kemasan yang baru. Meski tidak sempat beredar, namun kisruh beras oplosan membuat cemas pedagang dan masyarakat. Saat ini belum ada sih beras oplosan. Misalnya kayak beras dicampur begitu. Iya, belum dapat dari beras bisa sebut mereka. Nah, beras itu Fortune dari PT Wilmar. Nah, itu dia ditarik karena kadar berasnya dia cuma 99% katanya. Itu sih alasannya yang ku dengar, tapi tidak tahu juga bagaimana. Nah, tapi sudah diganti. Sudah diganti yang baru. Kapan diambil dan kapan ini diganti, Pak? Waktu berselang 1 hari saja gitu. Waktu hari diambil hari Senin, digantinya Selasa begitu. Minggu lalu ya, Pak, itu atau minggu ini? Kemarin ya. Mempengaruhi ya pasti kalau orang bertanya ini beras ini asli apa enggak begitu. Tapi alasannya kami untuk saat ini belum pernah menemukan beras oplosan di sini di pasar. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Abel Insani, dan juru kamera Jamzari dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selamat siang, Abel. Abel, untuk saat ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan adanya perusahaan yang diduga terlibat kasus beras oplosan, dan apakah masih ditemui kemasan beras premium yang disebut oleh Mentan? Ya, tadi kalau saya sempat berbincang dengan pedagang yang ada di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, ini memang beberapa ada sempat yang mengalami kekhawatiran, Juno dan juga saudara, karena untuk saat ini memang dari tingkat pembeli pada akhirnya memiliki daya turun untuk membeli beras begitu ya, termasuk juga untuk saat ini yang dilakukan oleh para pembeli beras adalah lebih teliti, bertanya dengan para pedagang apakah ini beras oplosan atau bukan begitu. Dan ini juga yang dikhawatirkan oleh para pedagang begitu karena adanya isu dari beras oplosan sehingga menyebabkan daya beli untuk beras ini turun. Tapi memang hingga saat ini Juno dan juga saudara, para pedagang juga mengaku bahwa untuk saat ini tidak menjual untuk beras yang memang sudah dinyatakan oplosan begitu oleh Kementan begitu ya, tapi memang untuk saat ini masih ada terus kekhawatiran dari para pembeli begitu untuk membeli beras yang saat ini memang harganya pun mengalami dampak akibat adanya isu dari beras oplosan tersebut. Untuk harga sendiri, Juno dan juga saudara, di Pasar Kebayoran Lama untuk beras premium ini mengalami kenaikan, beras medium juga mengalami kenaikan. Kalau misalnya biasanya masyarakat hanya merogoh kocek sekitar 13.000 untuk beras medium per kilonya, untuk saat ini harus merogoh kocek 14.000 per kilonya. Termasuk juga dengan beras premium, di mana beras premium biasanya masyarakat bisa membeli dengan harga
Rp14.000 per kilogram, tapi untuk saat ini bisa mencapai Rp15.000 hingga Rp16.000 kilogram per kilonya. Tentu ini juga menjadi kekhawatiran juga bagi para pembeli begitu ya. Selain mereka harus merogoh kocek lebih dalam, mereka juga khawatir bahwa yang sudah dibayarkan ini ternyata adalah beras oplosan, sehingga dari masyarakat meminta agar pemerintah ini lebih cepat tanggap dan juga turun tangan untuk beras oplosan yang tidak beredar di pasaran, sehingga ini juga menjadi angin segar nantinya bagi masyarakat ketika memang tidak ada beras oplosan lagi di pasaran begitu, karena mengingat beras ini menjadi salah satu bahan pokok bagi masyarakat Indonesia. Tadi juga sempat saya berbincang dengan salah satu pembeli di mana ia juga menjual nasi atau memiliki warung nasi begitu. Untuk saat ini yang dibeli ini juga tidak seperti biasanya. Kalau biasanya membeli 12 kg untuk berjualan nasi, tapi untuk saat ini hanya membeli 5 kg saja. Ini juga salah satu bentuk dari turunnya daya beli. Biasanya membeli 12, tapi saat ini hanya membeli 5 kg. Selain harganya mahal, dari pembeli juga merasa takut jika beras yang dibeli ini adalah sebuah oplosan. Kembali ke Anda, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Abel Insani, dan juga juru kamera Jamzari dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.